Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Minta waktunya bentar ya Kak buat sosialisasi. Kita punya judul jaga kesehatan mentalmu. Ada satu kutipan dari seorang psikologis, namanya itu ya Lauren Vogelmer, maaf ya Kak gugup. Mampu menjadi diri sendiri adalah salah satu komponen terkuat dari kesehatan mental yang baik. Kalimat ini mengandung makna pentingnya integritas diri, penerimaan diri, dan kenyamanan dalam menjadi diri sendiri dalam menjaga kesehatan mental yang kuat. Hal ini menekankan bahwa kesehatan mental yang baik tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan gangguan, tetapi juga dengan keberadaan positif dan autentis sebagai seorang individu. Yang kedua yaitu prevalensi gangguan kesehatan mental. Menurut American College Health Association atau biasa disingkat ACA, sekitar 45% mahasiswa di Amerika Serikat melaporkan mengalami setidaknya satu episode gangguan kesehatan mental selama masa kuliah mereka. Angka prevalensi yang tinggi ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa. Hal tersebut menjelaskan sejauh mana masalah kesehatan mental dapat mempengaruhi populasi mahasiswa dan menggarisbawahi pentingnya upaya untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, dan perawatan kesehatan mental di lingkungan pendidikan tinggi. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu perubahan mood. Gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk rasa sedih yang mendalam, kehilangan kegembiraan, marah, cemas, atau euforia berlebihan. Perubahan mood ini bisa menandakan kondisi seperti depresi atau gangguan bipolar. Kedua, perubahan pola makan dan tidur. Gangguan mental bisa menyebabkan perubahan pada nafsu makan dan tidur seseorang, seperti kesulitan tidur atau tidur berlebihan. Ini bisa menjadi indikasi gangguan makan atau gangguan tidur terkait kesehatan mental. Yang ketiga yaitu menarik diri dari orang sekitar. Biasanya orang yang mengalami gangguan kesehatan ini menarik diri dari teman, keluarga, dan kegiatan sosial lainnya yang biasa kita lakukan. Keempat yaitu perubahan dalam kinerja akademik dan pekerjaan. Gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dengan baik di lingkungan akademik maupun pekerjaan. Ini dapat bercermin karena malasnya, absensi yang tinggi, penurunan kerjaan akademik, kesulitan berkonsentrasi. Kemudian faktor-faktor resiko yang dapat memengaruhi kesehatan mental. Pertama, ada faktor genetika, merujuk pada pewarisan genetik dari keluarga atau keturunan yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang kedua, stres, yaitu respon fisiologis dan psikologis terhadap tekanan, beban, atau perubahan dalam kehidupan. Kemudian faktor yang ketiga adalah penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan mental. Penyalahgunaan zat dapat memicu atau memperburuk gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecanduan. Sebaliknya, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental seringkali memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menggunakan zat berbahaya sebagai bentuk coping. Kemudian yang keempat, trauma. Pengalaman trauma seperti kecelakaan, pelecehan, kehilangan yang mendalam, atau pengalaman perang dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental. Trauma bisa menjadi pemicu timbulnya gangguan stres pasca trauma atau gangguan kesehatan mental lainnya. Faktor yang kelima yaitu isolasi sosial. Isolasi sosial yaitu di mana seorang menjauhi interaksi sosial dan merasa terputus dari dukungan sosial. Isolasi sosial dapat meningkatkan risiko gangguan mental, terutama depresi, kesepian, dan kurangnya dukungan sosial dan mempengaruhi kesehatan mental seorang dengan negatif. Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor resiko ini seringkali berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh, stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan zat, dan penyalahgunaan zat dapat memicu lebih banyak stres dan masalah kesehatan mental. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan dampak dari gangguan kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang pertama,
gangguan dalam berkonsentrasi. Nah, jadi biasanya seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan mungkin sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan atau bidang studi yang mereka tekuni. Nah, yang kedua, ketidakmampuan dalam mengatasi stres. Nah, jadi biasanya orang dalam gangguan kesehatan mental memiliki kesulitan dalam mengatasi stres dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang dapat mempengaruhi dalam melakukan sebuah aktivitas sehari-hari. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk yang ketiga ada pemikiran yang negatif. Biasanya orang dengan gangguan kesehatan mental itu sering memiliki pemikiran negatif tentang diri sendiri. Hal ini dapat mengganggu keyakinan diri dan juga motivasi. Untuk yang keempat, ada perubahan pola makanan. Beberapa gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi pola makan yang tidak seimbang dan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Lalu untuk penanganan kesehatan mental itu ada 6 ya. Yang pertama itu konseling dan terapi, misalnya ke profesional yaitu psikolog atau psikiater yang dapat membantu individu untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mental yang sedang mereka hadapi. Dan untuk yang kedua adalah obat-obatan. Untuk beberapa gangguan memang diperlukan obat-obatan ya untuk membantu mengatasi ke masalah mental tersebut. Contohnya seperti antidepresan, antipsikotik atau obat penenang lainnya. Jadi cara penanganan yang ketiga itu perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang sehat dapat berdampak positif pada kesehatan mental. Ini mencakup olahraga teratur, pola tidur yang baik, pola makan seimbang, dan menghindari penyalahgunaan zat aktivitas fisik. Misalnya dapat meningkatkan produksi endorfin yang dapat membantu mengatasi stres dan depresi. Yang keempat itu ada dukungan sosial. Dukungan sosial yang kuat dari teman keluarga atau kelompok dukungan dapat membantu individu merasa didukung dan tidak sendirian menghadapi masalah kesehatan mental. Oke, yang kelima ada manajemen stres. Teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, relaksasi, atau latihan pernapasan dapat membantu individu mengatasi stres sehari-hari. Selanjutnya ada pencarian bantuan profesional. Ketika seseorang mengalami gejala gangguan kesehatan mental yang parah atau memerlukan perawatan intensif, penting untuk mencari bantuan profesional. Ini dapat melibatkan perawatan di rumah sakit jiwa, program rehabilitas, atau fasilitas perawatan intensif lainnya yang dikhususkan untuk masalah kesehatan mental yang serius. Sekian sosialisasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak mengenakan di hati. Terima kasih banyak atas waktunya Kak ya. Kak, bentar Kak. Kak, bentar Kak. Ini aja ada ada sedikit bagi-bagi Kak. Maaf cuma minim.